Hai, balik lagi sama aku di channel Bobo Kemana. Kali ini aku nemu villa baru lagi nih di daerah Megamendung, Puncak dengan nuansa Bali. Wah, penasaran kan bakal se-epic apa villanya ya? Casa de Nirankara adalah villa yang masih menjadi satu lokasi dengan Nirankara Villa Puncak. Yang bakal aku mau datengin ini villa yang bisa menampung maksimal 10 orang aja ya. Jadi cocok nih buat short escape. Pertama sampai lokasinya sih cukup menyenangkan ya. Untuk aksesnya sendiri bisa dilalui sama elf long aja. Dan parkirannya sendiri sih harusnya muat sampai 3 mobil. Dan lihat deh, yang jadi salah satu poin penting dari villa ini adanya deck view kayak jembatan penghubung gitu. Penasaran deh kayak apa pemandangannya kalau lihat dari situ? Di tipe Casa de Nirankara ini ada 2 unit yang lokasinya paling depan. Dan kalau kalian masuk lagi ke dalam, di situ ada villa Nirankara yang kapasitasnya emang lebih besar. Dan karena mungkin ini villanya masih dibilang baru ya, jadi bangunannya juga masih nyaman banget. Kalau cuman bawa satu mobil sih bisa taruh di garasinya ini yang juga dilengkapi bangku dan meja yang buat duduk santai. Desainnya modern jadi nggak nyeremin ya. Di bagian depan villanya juga ada tanaman yang bikin asri dan juga bikin seger mata. Nah, jadi pas masuk villanya itu kita agak naik ke atas ya, atau lantai 2 posisinya. Dan furniture-nya sih katanya di sini pakai kelas yang high-end ya. Lihat deh kunci pintunya aja pakai merek yang Paloma. Pas masuk kita disambut anak tangga yang jarak pertangganya nggak terlalu tinggi, jadi aman buat bocil dan orang tua. Villa ini beneran ala Bali banget ya, dengan kamar yang menghadap langsung ke kolam pribadi. Terus ada juga living room dan dapur yang terpisah, poolnya itu posisinya emang di tengah. Oke, bahas poolnya dulu ya. Untuk kedalamannya ini 120 cm, jadi kalau buat bocil emang harus didampingin. Dan di pinggirannya ini dikasih lantai kayak PVC gini ya, jadi nggak licin dan cepet kering. Yang bikin beneran lagi kayak di Bali nih, pohonnya nih dikasih kayak ikatan kain Bali gini. Terus ada beberapa kursi juga buat santai sambil barbekyuan di sini. Dan ini ada pintu juga, tapi nggak tahu buat kemana dan hanya boleh dilewati oleh staf aja. Jadi bisa dikunci dari dalam aja. Lanjut kita ke kamarnya dulu ya. Untuk kamarnya sendiri ada 3 dengan masing-masing memiliki kamar mandi di dalamnya. Posisi kamarnya bersebelahan kayak gini ya, dan yang utamanya itu di deket poolnya. Kamarnya bersih, nyaman dengan kasur tipe king dan juga ada TV di kamar yang utamanya aja ya. Kamar mandinya juga udah ada bathtubnya loh. Dan setiap kamar mandi udah disediain sabun-sabunannya juga. Sama dikasih handuk juga nih, jadi lengkap banget. Dan juga pastinya dilengkapin sama shower dengan water heater ya. Kamar utamanya ini ternyata kalau pagi langsung kena sinar matahari, jadi bagus banget sih pencahayaannya, apalagi udaranya jadi lebih bersih ditambah ada tanamannya juga. Next kita ke living room dan dapurnya. Nah ini nih ruangan favorit buat kumpul keluarga. Ada smart TV dengan wifi jadi bisa karaokean dan juga Netflix-an. Ukuran TV-nya juga gede banget, buat nobar mah asik banget nih. Sofanya sih yang gak kalah keren nih, empuk banget dan ada sofa goyangnya juga buat santai sampai ketiduran. Di belakang living room-nya ada dapur yang cukup lengkap dan luas ya, mulai dari kompor, magicom, kulkas, dispenser, microwave, peralatan makan dan masak semua udah ada deh pokoknya. Kalian tinggal siapin bahannya aja. Dan mejanya ini dari marmer loh, jadi kalau motong-motong harus pakai talenan ya biar nggak kegores. Ada baby chair juga di sini dan meja island yang dijadiin meja makan ukurannya cukup panjang dengan hiasan lampu-lampu. Dan ini nih yang aku tunggu-tunggu dari awal sampai tadi karena kelihatan dari depan pas coba jalan di sini. Wah, emang keren pemandangannya sih, bisa lihat Gunung Salak juga kalau cerah. Dan waktu terbaiknya emang sore sih, jadi bisa lihat sunset dari jembatan ini. Nah, jembatan ini sendiri fungsinya bukan cuma buat itu aja, tapi sebagai penghubung juga dari kamar ketiga buat ke ruang living room atau dapur, jadi punya 2 akses. Keren sih. Untuk jam tenangnya di sini maksimal jam 11 malam ya, karena emang lokasinya juga dekat dengan perkampungan, jadi kita harus menghargai orang sekitar juga kan, karena kita tamu.
Untuk di dalam ruangan itu no smoking ya, kalau mau ngerokok bisa di area outdoornya aja. Dan gak boleh bawa minuman beralkohol apalagi obat-obatan terlarang di sini ya. Untuk jam check-in-nya normal sih di jam 3 sore dan check-out-nya di jam 12 siang. Kalau mau early check-in tinggal diomongin sama adminnya aja ya. Oh iya, satu lagi nih, kita juga bisa akses ke area playground-nya ada di samping villa tipe ini ya. Biar si bocil beraktivitas dan ada juga ATV nih buat yang mau coba. Nah, seru banget kan villa yang baru aku datengin ini? Punya nuansa ala Bali dengan kolam pribadi di tengah, jadi bisa lebih puas berenang. Dan juga bisa lihat pemandangan lebih jelas dari deck view-nya yang juga jadi spot foto Instagramable. Pokoknya setiap sudut di sini tuh estetik banget, wajib banget diabadikan deh momen bareng keluarga di sini. Untuk harganya sendiri start di 2 jutaan aja ya di weekdays dan 3,5 juta di weekendnya.